Ayo dukung terus channel grup pengajian Muhammadiyah 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, ibu-ibu jamaah maghrib yang mulia, kita selayaknya selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah karena memang Allah pantas untuk kita puji. Dialah yang selalu memelihara kita, memberikan berbagai macam fasilitas, di mana fasilitas ini semuanya gratis. Allah tidak pernah minta bayaran dari pemberian yang Allah berikan kepada kita semua. Penglihatan yang kita pakai melihat itu Allah tidak pernah minta bayaran. Yang dibayar itu adalah kacamata. Iya. Allah memberikan telinga kita pakai mendengar, itu juga Allah tidak minta bayaran. Napas yang keluar masuk, ya, yang kita butuhkan setiap hari itu 550 liter oksigen. Harga oksigen di Kalontala, Wahidin, ya, Siloam, dan semua rumah sakit itu 25.000. Artinya, andai kata Allah Subhanahu wa taala menyuruh membayar, maka Bapak Ibu nanti kita punya uang 13.750.000 baru bisa hidup selama 1 hari. Belum lagi nikmat yang lain. Jadi pantas kalau kita hanya berkata Alhamdulillah. Yang kedua, mari kita berselawat sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang mengaku cinta kepada Nabi tapi malas bersalawat, itu cinta palsu. Pak, cinta palsu. Cinta yang sesungguhnya itu adalah orang yang betul-betul, ya, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Salah satu sunnah beliau, kita biasakan diri berselawat. Kenapa? Karena selawat ini bukan cuma kita saja. Allah saja berselawat, malaikat saja berselawat. Innallaha wa malaikah. Sesungguhnya Allah dan malaikat yusalluna ala nabi, dia berselawat kepada nabimu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, ya, maka berselawatlah kepada Rasulullah. Dan siapa yang berselawat 1 kali itu dibalas 10 kali. Bayangkan Pak, kalau 1 kali dibayar 10 kali. Keuntungan yang kita dapat luar biasa. Sama juga ini Bapak Ibu sekalian, ini harus ada pada hati dan, ya, jiwa kita. Siapa yang duduk sesudah salat maghrib, apa, ya, dan menunggu sampai masuk waktu isya, maka dia itu terhitung sebagai orang yang beribadah terus. Siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia seperti orang yang beribadah separuh malam. Siapa yang salat subuh berjamaah, maka seperti orang yang beribadah semalam suntuk, sifat tambujur. Luar biasa. Cuma kan kadang sekarang orang, kalau janji-janji Allah, janji-janji Rasulullah, kadang tidak dipercaya. Tena tappa punna Allah Ta'ala janji, nak biak janji, minka punna caleg janji, tappa
Mana mama lewat di pasal lepo gitu. Ini mohon maaf ini Bapak ya. Siapa yang salah sunat 2 rakaat sebelum subuh, khairum minad dunya wa ma fiha. Itu jauh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kenapa pindah ruang rakaat 4 yang sunat? Jadi luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kita bersyukur malam ini kita ada kegiatan bahagian dari tambahan amal kita. Ya, mudah-mudahan ini bisa ya terjaga sampai malaikat maut itu datang menjemput kita. Karena kalau kita berada pada bingkai kebaikan, bingkai ketaatan, itulah yang akan mengangkat derajat kemuliaan kita. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita berada pada bingkai kedurhakaan, itulah yang akan mengangkat derajat kehinaan kita di sisi Allah SWT. Nah, maka kita bersyukur kalau kita selalu berada pada bingkai ketaatan. Nah, Bapak Ibu jemaah maghrib yang mulia, saya bawa buku kecil ini Pak. Ini saya senang sekali baca ini. Ya. Mengenali trik-trik setan dan bagaimana kiat-kiat menjernihkan hati. Karena musuh kita yang nyata sebenarnya itu Bapak Ibu sekalian adalah setan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafah. Kafah itu artinya totalitas. Mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Nutia lalom pinawangin jauh giuk-giuk na setan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Pak, setan itu adalah musuh. Apakah kita ini pernah menjadikan setan musuh? Yang sekarang ini kan musuh kita adalah Israel. Pak, dulu Belanda yang menjajah negara kita, itu musuh. Tapi musuh terberat itu adalah setan. Nah, setan itu Bapak Ibu jemaah maghrib yang mulia, itu telah diponis oleh Allah bebas tes masuk neraka. Pak, oleh karena mereka telah ditetapkan seperti itu, maka dia itu ingin mencari teman. Tiajak nak pun inak keton jalan tama, gak pun niat tulimbung. Bajitongi pun tu niat di panrang. Bajitongi pun niat tu goa. Kan begitu. Bajitongi pun niat tu, iya, rupa tahun tama ngaganga. Maka dia ingin mempengaruhi kita, mengajak kita untuk sama dengan mereka. Maka tentu dia memasang perangkat, parikin perangkap-perangkap, pandai caraan. Dan setan itu tidak pernah tidur, dia terus mengalir dan mempengaruhi kita. Ya, makanya setan itu disebut alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, nabatui ki anna lebat mengaribi. Ya. Punatian ada berhasil, batu seleba Isa. Coba, tidak berhasil, ya latin rota batu. Begitu terus, bolak-balik mereka mempengaruhi kita. Nah, apa trik pertama setan, Bapak sekalian? Ya ini. Ya, mari kita baca buku ini, Bapak itu. Trik pertama setan itu mempengaruhi kita adalah mengobarkan sifat pemarah dan syahwat dalam diri manusia. Nah, kuliah ini masih diparis dari kalian. Tidak janyo lagi pak bosongang. Ibu, tidak janyo lagi pak laruang. Bapak-bapak, tidak aja pak kipal laruang. Ngapa tidak yang jawabkin? Alhamdulillah. Tidak aja tak.
Kagasing kana to anak ya emak nagangan nanti ada cet lana di pasimbung. Ya. Ibu-ibu tidak jadi palaro pun tanggal tua. To jengke. Gasing ka tanggal beru jadi rannu. Pun tanggal tua ya. Bawata amun centari pagi. Agak musuatu aja mange-mange. Bu itu dulu yang keseharian saya tidak usah pakai dulu yang apa namanya? Padi. Iya. Apakah pada pribadi kita ini insya Allah kita berusaha tidak karena ini senjata pertama ini Pak ini. Setan ini memunculkan sifat pemarah. Ya, makanya Nabi katakan la tagergab, ya, jangan kamu marah. Ya. Bagimu sorga. Ya. Jadi kenapa? Karena ya sifat pemarah ini memang dari asal setan itu ya emosional. Pak laruang. Padi. Nampan jo setan apa mana ri masigi kan tu basi batu. Tena japa kipas ka laruna tawa. Nyatong di pajap kipas ka sana to laruna ka dangedang ni. Di mana saja Bapak itu? Coba Pak. Di tanahnya ajap PJ ni ka. Laruna kataleng isain asinna. Tidak di pajak PJ ni. Larotongi. Macam-macam lah. Ya mohon maaf ini Pak ya di kehidupan kita. Ya, yang kedua apa adalah syahwat. Ya, kalau tadi pemarah kan solusinya disuruh berwudu. Kalau dia berdiri duduk. Padi? Kalau dia duduk ya, larunja kita lagi mempo berbaring, rabarak bagi. Ya, pun ale makin rabarak lagi larunja. Ya, ngalagi jenis sambayang bagi jekni. Ale bagi bagian lagi larunja tok lu sekinam. Serindu dumin nih. Ya Pak ya, coba. Nah, makanya dalam aspek keluarga kita penyelesaiannya Bu sekalian ini penting. Kalau istri marah, ya suami diam. Kalau suami marah, istri diam. Mungkin tuh Pak. Tapi pun burat nental lar nampak ketemeto enjoy puing tanang kalenta enggak pay patampiling. Ya, begitu itu. Tapi kalau seperti konsep ini Pak insyaallah aman. Ya, begitu juga yang kedua syahwat. Senjata setan itu Bapak itu syahwat. Ya. Zuina linnasi hubbus syahwat. Pertama minan nisa. Ya. Laki-laki itu cinta kepada perempuan. Nah, punah cini ki baik-baik negaga. Ya, tentu nantamar dia tinta nawan-nawanta a'udzu ya min fitnatin nisa. Ya, kita berlindung diri kepada pengaruh perempuan. Tundukkan pandangan, cepat-cepat pulang. Kan begitu Pak. Anne tena langsung tertarik sekali cepat. Ya. Jadi syahwat ini banyak orang Pak terjerumus itu karena syahwat. Pengendalian hawa nafsu. Dia may disabuki ini kami singgi baca mintu. Keseminjo. Siapa-siapa orang-orang yang terjerumus ya dengan pengaruh perempuan. Ya. Makanya Nabi melarang itu berkhalwat. Tidak boleh orang berkhalwat. Berdua-duaan. Siapa yang berdua-duaan maka ketiganya itu adalah setan. Coba Pak. Yang ketiga itu setan. Iya. Ipar saja itu adalah maut. Ipar kan ya Pak. Kan jai kajarian Pak nalari yang iparan.
Kan itu pengaruh setan. Ini jadi syahwat ini, oh Bapak, ya mohon maaf, mari kita berlindung diri kepada Allah untuk bagaimana supaya kita bisa ya terjaga dari ini. Iya. Jadi pemarah dan syahwat itu senjata utama setan. Iya. Kecintaan kepada benda, Pak. Pangainta mangeri pak barang-barang nga kagak sintai kate pata nampak kate klaimi kate pata taya pata tanah main tamangi papan tanah ini milik Yanu, iya. Nomor sertifikat ini kohir ini sikalina disungke taya pata misalnya. Coba itu yang terjadi bahwa itu ya. Kenapa banyak orang yang ditangkap KPK Pak Di? Karena kecintaan terhadap itu, cinta terlalu berlebih-lebihan yang tidak selayaknya dia harus ambil. Tene jangan ngapal lemi tene jangan ciniki bertumpuk terus begitu. Akan Allah Ta'ala tak patarab basu datek kok apa. Jadi boleh jadi orang bapak itu dari awal lu wajib naik sekali narati di paronto gitu ya. Boleh jadi banyak orang sembunyikan seperti itu, tapi kalau Allah ingin mengungkap membuka itu bisa. Jadi solusinya ini adalah qanaah. Ibu kita bersifat ya rasa cukup. Pakasya ganna. Ya. Nah, makanya 17 kali Nabi itu mengajarkan kepada kita untuk selalu diulang-ulang itu, Pak. Ya, ini nanti mungkin kita bisa bahas pada kesempatan lain. Itu duduk antara dua sujud itu kan dibaca itu Bapak itu. Cuma kan dia tonton sambayang kan kamu minyak si karu-karuan itu tidak punya si batuan lah. Apa nak baca ya? Padahal dibaca itu Pak ya. Coba wajah burni. Cukupkan saya lah, cukupkan kami. Ya. Kalau Allah sudah memberikan rasa cukup kepada kita, maka Bapak Ibu jemaah maghrib yang mulia, kita itulah orang yang bersyukur. Tapi kalau Allah tidak pernah memberikan rasa cukup kepada kita, maka pasti kita tidak pernah rasa bersyukur kepada Allah. Mana jotenai nyunda jemaah mai Pak. Ya. Sekalipun bukan hak kita, mungkin kita ambil. Karena Allah tidak memberikan rasa cukup. Jadi orang yang tidak pernah diberikan oleh Allah rasa cukup, mana pun 9 juta gajina, tidak lebih ganna. Ingka pun nasar ki pakasya ganna Allah Taala Ibu, ya mana jo, ya gajita mungkin 50 jisa busian lo, ka guru honor ki. Kita miris pernah dengar ada guru honor gajinya per bulan 300.000. Pak ya, 300.000 Pak gajinya, dan dia bisa hidup. Amorotonya menatin Pak, mulai lope pemurun, punangan ya paling balala. Coba bayangkan Pak, asipak anak kasih ya. Tapi ada orang bapak-bapak, daging takulle, berarti macam-macam makanan tidak bisa, ya kan? Coba jadi inilah, ya Bapak Ibu mari. Rasa cukup ini penting, ya. Jadi mari kita menjauhi ini dan kita selalu meminta kepada Allah, berlindung diri. Mudah-mudahan Allah tidak menjerumuskan kita dari pengaruh ini, Pak. Syahwat, ya, pemarah, ya. Karena itu adalah bahagian dari ya pengaruh setan. Ya. Kita sudah baca zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa
wal banina wal kanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal had. Ya. Jadi dijadikan indah pada pandangan manusia itu kecintaan kepada apa-apa yang diingininya. Apa nih kerokia? Ya, bayi negaga, anak-anak, harta yang banyak, bulaing, perak, ya, kendaraan. Punariolo pak kuda pilihan, kamakaman ne Hammer, atau ke Alphard, nih, atau Lamborghini, naon-naon kisikede, ya Avanza, atau ke Kijang Kota, nih, atau ke Bentor, atau apalah jenis kendaraan itu. Jadi semua orang itu punya itu rasa cinta seperti itu. Cuma ya jangan dipaksakan. Kalau setan, karena ini syahwat, setan itu pintar pak. Mana nu tadi kulle, nah karena setan kulle ko ngalle mako. Balu kami totono 50 juta na papak jari DP. Ngalle konjo talum bilang nga juta. Jadi 50 juta DP. Padi harga mobil 350 juta. Anda talum bilang nga juta dicicil tiap bulan selama 10 tahun. Jadi setiap bulan ada dedeh. Coba bayangkan pak, 10 tahun ada dedeh. Pak, 10 tahun itu tidak masuk rumus. Yang seharusnya ini kan ini dulu yang dipakai. Patah. Pak, saya ini kan tamat di SME ya Pak, ya selesai di sebelah ini Pak. Jadi makanya saya juga itu tahu-tahu berhitung itu kalau akuntansi. Pak ya mohon maaf. Ibu itu rumusnya itu kalau kita bicara tentang persoalan ini, harga jual barang Pak, harga jual barang Pak ya itu ditambah dengan biaya ya apa namanya penyusutan, itu akan mendapatkan barang baru. Ini yang banyak orang tidak pakai rumus ini Pak ya. Jadi contoh Pak ya, mohon maaf, contoh kita punya motor itu harga jualnya sisa 3 juta. Misalnya Honda Suprapit yang dulu ya. Selama 15 tahun kita pakai, kakulen Pak dipakai sanggida jappu. Ya, pasal tomi jappu. Yang penting kita juga sudah sampai pada tujuan. 15 tahun itu ada biaya penyusutannya. Kita kalkulasi berapa per bulan biaya penyusutan itu. Nah itulah yang diakumulasi sampai 15 tahun ya. Saya ambil contoh saya ini Pak, ini saya dulu itu punya Honda Suprapit. Saya pakai kurang lebih 15 tahun. Harga jualnya nabalinya pagandeng berasa. Nak lema nyembali nak motor tostas. Kayak gue pakai gandeng berasa. Kasagi 3 juta. Coba Pak, 3 juta. Nah, 3 juta harga jual ditambah dengan biaya penyusutan selama kurang lebih 15 tahun itu 32 juta lebih. Pak ya, berarti 32 ditambah 3 juta menjadi 35 juta. Pak toh? Harga emas ini yang saya pakai itu hanya 32 juta. Berarti saya harus cash emas ini harganya 32 juta. Berarti masih ada yang tersisa 3 juta. Coba. Nyato ngaga nga. Motor Shogunnya itu dia jual 3 juta. Lalu kemudian dia pakai DP Panjar. Patah?
Cicil motor yang lebih tinggi dari itu tiap bulan dipotong 2.500.000. Mana lebih bagus yang tadi Pak dengan ini? Ini kan kalkulasi-kalkulasi yang harus kita perhitungkan. Dan itulah yang banyak menjerat umat kita sekarang. Kenapa banyak orang Bapak Ibu sekalian mohon maaf tidak bisa bersedekah? Kenapa? Karena salah satu diantaranya karena dia tertekan dengan cicilan. Ibu itu. Karena pengaruh apa tadi? Itu tadi pengaruh kecintaan terhadap kendaraan. Belum lagi hal-hal yang lain. Jadi setan itu senang Pak. Jadi antu setan apa sanat nangai ta puna kamu sumpahnya ni rampea sangin lakun raringa nangai itu setan puna kun raring ki Pak. Jadi setan itu sangat senang kalau dalam kehidupan kita ini selalu susah. Iya. Dan orang yang susah dalam sisi ekonomi pasti berat beribadah. Coba nih Pak. Malas salat berjamaah, malas mengaji, malas berzikir, tidak ada waktunya berzikir. Karena yang selalu ada di pikirannya, tanggal 15 nih, jatuh tempo nih. Itu terus itu, di pikirannya itu. Maka dia porsir tenaganya, yang seharusnya dia pulang jam 4 sore, dia lembur lagi, lembur kerja, lembur sampai jam 10 malam. Besok begitu terus. Bayangkan 10 tahun begitu. Lapas saking jo nasambung di poin. Bayangkan Pak. Lepas cicilan 10 tahun disambung lagi dengan cicilan yang lain. Nah, jadi memang ya mohon maaf syahwat ini Pak luar biasa. Ya, mari Bapak Ibu, agama ini hadir sebenarnya itu memberikan ketenangan kepada kita. Yang kedua, Bapak sekalian, ya karena kita ini cuma sampai Isya, mudah-mudahan beberapa poin ini bisa kita baca. Setan senang meniupkan sifat dengki dan rakus dalam hati manusia. Apa yang memang kasarana Pak dengki? Ya. Dengki angiri mata. Jadi setan itu senang itu Bapak itu ngiri mata. Joyano, woi, kemain tuh kau nu bolik mataan. Tahu mali mesin motor ketitin apa? Anjo tahu naik mesin pangkat nah ketitin apa? Anjo tahu sangka maju baluk-balukan na baji nih katitin apa? Maka rigaleson deh ngalitong patero kanja. Coba. Jadi dengki ini Pak luar biasa. Semua lini Bapak sekalian ya. Ya pedagang kalau dia muncul rasa dengki maka segala cara dia akan lakukan untuk melariskan dagangannya. Tidak seperti sahabat masa lalu. Coba Pak, dulu sahabat Nabi luar biasa. Ini kalau ini Pak, ini kuliah dicarita tapi susah diamalkan ini Pak ya. Tapi minimal kita tahu lah. Ya coba Pak. Ada sahabat datang kepada saudaranya, wahai saudaraku, ya, saya ini sudah punya pembeli selama beberapa waktu ini, itu sekitar ya banyaklah 20-30 pembeli. Anne batle yang anne kodong anne teh apa ya pembeli nah. Yang di sebelah ini tetangga saudara saya belum ada pembelinya. Bayangkan Pak, dia tutup kiosnya. Nah tongkokin juga deh napa nampak anak-anak tabe ibat lengkit rong mali karena kena jahi mi pabaliku. Ane ko dong saribat tanga bale yang barang na balukan sangkam maju barang ko balukan. Tena sekali papabalina, mai rong joy. Kira-kira ini di pasar limbungnya mau kampanye Pak? Ya.
Subhanallah. Pantaslah itu pas sahabat itu mendapatkan gelar itu terbaik. Coba, pantas. Kata terung, saya ini sudah banyak pembeli. Barang sama, harganya sama. Coba, dia serahkan kepada saudaranya, kata terung. Begitu luar biasanya itu, Pak. Ya, pengamalan Islam terhadap sahabat-sahabat masa lalu. Abdurrahman bin Auf itu hijrah ke Madinah, dia tinggalkan semua hartanya. Ya mami je pakai anak pada dalam kalian heran. Tapi karena dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW sebagai kaum Ansar dan kaum Muhajirin, Pak, ini didatangi, wahai Abdurrahman bin Auf, saudaraku yang kau baru tiba di Madinah ini, saya punya 2 kios. Silakan ambil 1 kios ini untuk kau kelola. Saya punya kios ini, saya kelola sendiri. Saya punya 2 kebun, wahai Abdurrahman bin Auf. Saya serahkan kepadamu 1 kebun ini untuk kau kelola, dan 1 kebun ini untuk saya. Punna kamatomba ki andari Muhammadiyah, Pak. Asipanan nih. Pak nih. Punna ri Muhammadiyah nih, ri Aisyah nih, kuletong kaman nih. Singai ki susana aga nga susah tatung, ranuna aga nga ranu tatung, ay luar biasa. Tidak ada sifat dengki, ya. Tidak ada sifat rakus dalam hati kita, luar biasa. Makanya itu Ahmad Dahlan katakan, hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Itu artinya apa, Pak? Bi amwalikum wa ampusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kau berjuang dengan harta dan jiwamu, itu bukan cuma sia-sia. Allah katakan, itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahuinya. Bahkan di ayat yang lain Allah katakan, man dalladzi yuqridullahu qardan hasana wa yuda'if lahu ad'afan katsira. Coba Pak, siapa yang berbuat baik terhadap hartanya itu, dia menyumbang dengan hartanya, maka Allah katakan saya pinjam. Kuin rangintu. Kira-kira pantami rekalat tak kuliah di painrangin Allah Ta'ala. Tidak mungkin. Allah yang maha kuasa. Tapi Allah katakan saya tidak sia-siakan itu, saya pinjam. Kuin rangintu pasareno. Coba Pak, nanti saya akan balas yang jauh lebih baik dari apa yang kau berikan. Ya, makanya jemaah maghrib yang mulia, mari Pak, setan itu senang kita kembali ini. Setan senang meniupkan rasa dengki dan di mana saja. Ya, ngiri mata. Ya, dan sifat rakus. Ya, ada kaitannya tadi dengan hubus syahwat. Pak ya, rakus, ngoah. Ya, nakana ya bugis ka mangoa. Padi ngoah. Ya, ni sare ruas sapa ri bapakna. Tina ada ganna. Nalepeng jatana bagianan dina. Ya, na jokin dina we nak tidak pakunggappa. Coba, padahal leba menyunggap ruas sapa. Kan tami polisi dibalukan. Bayaran. Di Pak Buntingi dibalukan pun si sapa. Coba yang itu nareke nginjo. Iya. Ini orang Manguah ya, orang Bugis Makassar ya, Makassar katakan. Pak, punandrinnya apa bahasa apa, Pak? Nguah. Iya. Ya. Jadi rakus di mana saja ya, sifat ini sangat dibenci oleh Allah. Pak ya, sifat rakus itu dibenci oleh Allah. Ya. Makanya Nabi memberikan tuntunan ya, bahwa penyakit terberat sesungguhnya itu bukan stroke semata, bukan jantung. Pak ya, ketika makamannya ini kan ya garim punah kolesterol, dipakai meparesa, tapi punah ngiri mata, apa tenan leba meparesa. Coba Pak, kanjo lagi dokter kan ngiri mata tonja, karena kan coba lihat pasien anak kita ini.
Coba yang jadi ini penyakit Pak. Mari kita, dan ini tidak ada obatnya di apotek. Mana pun dikelilingin jo kimia farma. Aku tak nangkin jadi apoteker kah? Dek, ada obatnya dengki. Nya pabalik nang ngiri mataya, saresa. Dan kalau diminum berapa kali sehari? Kapil 5 kan yang ngiri mata. Coba, ini penyakit hati. Pak, orang dengki itu Bapak sekalian susah tidur dan pasti susah makan. Maka terganggu kehidupannya. Susah tidur, susah makan, ya, gelisah. Ya, karena anunya orang yang dia selalu pikirkan. Ya, Pak. Jadi Ibu, mari kita pahami dengki ini adalah penyakit besar. Apa ya? Dengki itu penyakit. Nah, obatnya di mana? Ibu sekalian? Iya. Obatnya di mana, Pak? Ya, bukan di apotek. Tapi obatnya ini kembali kepada agama. Lewat pengajian-pengajian seperti Anda sebenarnya ada pengajian kan, Pak? Ya, menurut guru saya dulu Kiai Haji Abdul Hamid, nah karena antu pengajiannya Pak Balen tuh. Iya, bahkan nakana poinga itu pengajian itu mikroskop. Waktu itu kita bertanya, apa maksudnya itu Pak Kiai? Nah kan anjo pengajiannya mikroskop. Punna batu ke pengajian nici ini kinjo manu. Kelihatan itu kumang-kumang yang ada pada diri kita. Semakin dibaca itu hadis, semakin dibaca itu ayat. Itu menurut Pak Kiai Abdul Hamid almarhum guru saya. Ya. Kacini kanginjo. Contoh ini supaya Pak. Kan kacini kami ne ribangian ne Pak ne kajian tanya. Oh, inak kenya pen nataban nya supaya pengajian no sasardang. Karena kami ne Pak Busongang. Oh, inak kene pen nataban ne pengajian no sasardang ne da baca nya boboka. Kena kami ne kung angin rende nga janda mange-mange. Kan mikroskop begitu Pak ya. Oh, inak kami nataban kainak kene paling ngiri mata ya. Pak, pengajian itu hadir memberikan pencerahan. Padakir, beri peringatan, inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dari sinampean ne ibu-ibu mau terki, punatina bain buranenta ne hadir ki pauwangi. Kata Pak, punatina bainenta ne hadir dari bangia, ki pawantongi. Weh, sumpah pengajian enggak? Nagucinan ne kau nataba. Kan kaman jo, Bu. Iya. Kaman. Kata ibu-ibu ka matom pawantoy bapakna we. Sumpahan ne baji na pengajian kering. Subhanallah. Ni yang jo bobot ne rang ustaz kan jo cadi-cadi tapi baji na. Ngapai? Dede kucini kaon ne nataba kon ne. Iya, kay kaon ne sanak nguanu. Iya, burak ni kaming kaucok, uan cakko-cakko. Iya, puna kat sana seke nu. Ingka puna tahu sana raya nu sare-sare. Ya, ini kan pengajian begitu sebenarnya Pak. Muhammadiyah itu hadir sebenarnya memberikan pencerahan. Tapi kama-kama ne tahu susah. Puna main dipakai ingat kata Pak Marongoroi. Saya masih ingat Pak, pernah saya diundang di Sumbopu itu, di Kecamatan Sumbopu. Itu ibu-ibu majelis taklim. Sebelum saya bawa pengajian, itu saya dibisiki. Mariam Piku. Tabe Ustaz, sinampe kibahas ka masalah riba. Kebetulan rin dari kampungan jangan itu Pasuluk doi. Coba. Dia itu pajene doi. Nah itu. Oke, saya rubah Pak. Saya bahaslah itu masalah riba. Oh, riba itu ini. Contohnya ini. Saya tiba pada contoh. Karena contoh riba
yang biasa melanda ibu-ibu majelis taklim itu adalah arisan. Arisan nih, anjo arisan na 5 juta. Tena pananai, nah kan sare marondai 4 juta. Naik pi arisan ku nampalle 5 juta. Tembaki. Ini riba. Ini riba. Coba yang gampang. Ini riba. Si kaling ko lewat ceramah Pak, namanya aja supaya bisik-bisik kan. Nah kan Ustaz, ngapa na joki bahas masalah riba? Kuku tak nanya gana, ngapa na larang supaya ketua majelis taklim nu. Nah karena ia biasa nembak. Ia biasa tembak ya arisan na genggotana. Nah tembak inyo nang mintong ibu ninyo gotana tena na mampu mai di pada bisik-bisiki. Weh nak mengalle, alle minne. Apa talarro? Apa kasangin na kamagaman natin ang munikiyo ka? Subhanallah. Dan itu yang banyak Bapak sekalian. Itu yang banyak itu. Banyak. Apalagi ke punanising kana Muhammadiyah, oh tabi mo. Enak itu terbatas ka sebelah nang kiyo ka Pak. Enak itu teu sing ngapa nang kiyo ka. Kan begitu biasa itu. Apalagi mun baca-baca. Imam baca-baca, iya saya ya dan disuruh ina tumate sana ranuna. Tanan talu kapara. Maca al-arus al-Fatihah. Al-Fatihah. Saya ana nyera baca. Jak kalau umbu. Puna mae ke jempauang Pak. Tena mo. Karena teman-teman sebahagia juga datang, dia tidak mau singgung itu. Jadi sakama-kamane dong maka. Dia tidak mau memberikan pencerahan bahwa antum Muhammadiyah tera mantu nasuruh maca. Kan ajar kita uang maca. Jadi tera nasuruh maca, iya mami maca. Allahumma barik lana bima rasaktana wa qina adzabannar. Bismillah. Kan remi. Kayak aja Pak. Makanya Muhammadiyah itu bikin sekolah. Solana cara di kita uang, maca. Hanya tuh atar ya tera na maca bu, asur maca katanya nang singa maca. Kan kamu aja Pak, logikanya. Ini agak keras ini Pak ya, mohon maaf. Seharusnya itu kita harus pintar membaca. Bagaimana Pak? Kamu nanti semua dibaca kan tenam, katanya. Apalagi muna ke Andre ya. Ibu-ibu apa dibaca pun ada lekana kan Rea. Ya tulisannya. Kan tidak ada kan? Ya, makanya saya biasa berdiskusi apa dibaca. Nah, karena doa. Apa doana? Nah, karena ala arsalam al-Fatihah. Mana dalilnya? Tidak ada itu. Kayak gitu Pak. Jadi mohon maaf ini Bapak ya. Jadi ini penting Pak ya. Ini ya sudah masuk waktu Isya. Bapak sekalian, kesimpulannya pertama, mari kita menyadari bahwa setan ini musuh yang nyata bagi kita. Dan dia tidak pernah tinggal diam. Ya, selalu membujuk dan mempengaruhi kita. Ya, trik yang kita baca pada kesempatan maghrib ini itu ada 2. Setan itu pertama mengobarkan sifat pemarah dan syahwat. Mari kita Pak berlindung diri dari hal ini. Begitu juga ya setan itu mengobarkan sifat dengki dan rakus. Ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya doakan kita semua sehat selalu, penuh berkah. Ya, saya sangat berterima kasih kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Limbung yang begitu aktif sekarang melakukan pengajian-pengajian. Ya, bahwa ya Muhammadiyah ini Pak bisa ya sampai 1 abad lebih itu karena adanya pengajian. Jadi mari kita bersemangat mengikuti pengajian-pengajian dan kita merasa rugi kalau kita tidak ikut terhadap pengajian-pengajian itu. Kan itu akan memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita. Sekian, subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo dukung terus channel Grup Pengajian Muhammadiyah Gua